Dengan penuh ucapan syukur, pada pagi hari ini kami kembali menghampiri tahta-Mu yang kudus. Terima kasih untuk kesempatan indah di mana Tuhan berikan di dalam kehidupan kami untuk kami dapat memuji-muji dan meninggikan nama-Mu. Sekarang ya Bapa, waktunya untuk kami mendengar isi hati Tuhan. Urapi hamba-Mu dan urapi setiap kami yang mendengar firman-Mu dengan urapan yang sama, agar firman yang ditaburkan dapat kami pahami dan kami mengerti, sebagaimana Engkau memberikan pemahaman dan pengertian kepada hamba-Mu. Dan jika ada kuasa penguasa roh jahat di udara yang berusaha untuk merebut kebenaran firman, kami tolak dan kami patahkan di dalam nama Yesus HaMasiah. Pergi kau keluar, tinggalkan tempat ini. Tinggalkan setiap hati dan pikiran kami, karena hati dan pikiran kami hanya kami tujukan bagi kebenaran firman saja. Berikan kemampuan kepada kami bukan hanya untuk mendengar firman-Mu, melainkan juga melakukannya di dalam hidup kami. Terima kasih Bapa, berfirmanlah karena hamba-Mu siap mendengarkannya. Kami sambut firman-Mu demi nama Adonai Yesus HaMasiah. Haleluya. Semua yang percaya katakan amin. Shalom Aleichem. Puji Bapak Yahweh, Bapak Ibu saudara sekalian, senang sekali pada pagi hari ini saya bisa kembali berada di tempat ini, Gereja Pemulihan Firman Sinar Kebenaran di Purwodadi. Bapak Ibu saudara sekalian, saya akan membawakan firman pagi ini yang saya beri judul Tidak Tahu Tetapi Sok Tahu. Untuk itu saya ajak untuk membuka di dalam kitab Ayub atau Ayub pasal 1 ayat 21 terlebih dahulu. Nanti saya akan bertanya, tolong saudara jawab, salah tidak ada hukumannya ya. Jadi dijawab saja, salah tidak masalah. Ayub atau Ayub pasal 1 ayat yang ke-21. Di situ berbunyi, dan dia berkata, dengan telanjang aku keluar dari rahim ibuku, dan dengan telanjang aku akan kembali ke sana. Yahweh telah memberi dan Yahweh telah mengambil. Biarlah nama Yahweh yang diberkati. Ayat ini sering kali kita lihat. Di mana kira-kira saudara-saudara? Di mana Cik Inga? Di saat keselipahan, di saat pemakaman, sering kita baca di koran, ya kan? Tetapi Bapak Ibu saudara sekalian, kalau kita menyadari ayat ini sebetulnya muncul karena apa? Itu yang harus kita ketahui. Nah, pada saat ayat itu dimunculkan, sebetulnya kejadiannya adalah Ayub hartanya sedang dijarah. Kan ceritanya Yahweh berdialog dengan setan ya, minta supaya Ayub jangan dibentengi, pasti nanti dia akan menghujat, kan begitu. Kemudian Yahweh katakan apa? Silahkan, semuanya ada di dalam kuasamu, cuma satu yang tidak boleh kamu jamah, yaitu nyawanya, gitu kan. Kemudian datanglah orang-orang Sheba, kemudian orang-orang Kasdim menjarah hartanya Ayub. Kemudian anak-anaknya Ayub mati kerobohan rumahnya. Sehingga secara manusiawi Ayub itu dalam keadaan syok. Coba kita bayangkan, misalkan tiba-tiba harta kekayaan kita habis semuanya. Kita punya uang di bank dijarah orang. Kita punya deposito, depositonya ternyata tidak ada, sudah diambil orang. Karena sekarang banyak penipuan di bank. Kemudian kita punya keluarga, anak-anak kita mati semuanya hanya dalam waktu yang relatif singkat. Secara manusiawi kira-kira saudara syok atau tidak? Pasti syok dan panik. Nah, dalam keadaan seperti itulah Ayub mengucapkan kalimat tadi ya. Ini setan belum menyerang kesehatannya Ayub, saudara-saudara. Tetapi ayat ini seringkali dimunculkan untuk saat-saat kematian. Yahweh yang memberi,
Yahweh yang mengambil. Seolah-olah itu rohani, padahal itu tidak sesuai dengan firman, saudara-saudara. Yahweh yang memberi, Yahweh yang mengambil. Di dalam kitab Yohanan pasal 10 ayat yang ke-10, setan datang untuk mencuri, membunuh, dan membinasakan. Yahweh datang untuk memberkati. Yahweh tidak pernah mengambil apa yang menjadi milik kita. Bisa dipahami, saudara-saudara? Jadi kita harus hati-hati dengan ayat ini. Mungkin saudara akan berkata, lah bagaimana dengan ayat 22-nya, Pak? Di situ dikatakan, dalam kesemuanya itu Iyyub tidak berdosa dan tidak juga menuduhkan kesalahan kepada Elohim. Seolah-olah benar, tetapi saudara perhatikan ayat 22, itu merupakan komentar penulis kitab. Penulis kitab Iyyub siapa, saudara-saudara? Ada yang tahu yang menulis kitab Ayub itu siapa? Yang menulis kitab Ayub biasanya kan kalau Matius atau Matius yang menulis siapa? Matius. Lukas, Injil Lukas yang menulis Lukas. Yohanan yang menulis Yohanan. Iyyub itu yang menulis bukan Ayub. Yang menulis kitab Iyyub adalah Mose atau Musa. Karena Iyyub itu hidup pada zaman Mose. Ya, jadi itu merupakan komentar dari Mose. Tetapi itu diilhami juga oleh Ruach HaKodes. Namun di sini, saudara-saudara, Iyyub tidak menyadari dia memang orang saleh, jujur, takut akan Elohim dan menjauhi kejahatan. Iyyub 1 ayat 1 kan bunyinya begitu. Tetapi bukan berarti orang yang saleh, jujur, takut akan Elohim dan menjauhi kejahatan itu mengerti segala-galanya. Termasuk sahabat-sahabatnya Iyyub. Kita lihat sekarang apa yang dikomentari oleh sahabat-sahabatnya Iyyub. Kita membuka di dalam kitab Iyyub pasal yang ke-42 ayat 7 sampai ayat yang ke-9. Saya akan baca, perhatikan dengan baik. Dan terjadilah setelah Yahweh berfirman kepada Iyyub, maka berfirmanlah Yahweh kepada Elifas orang Teman, murkaku menyala-nyala terhadapmu dan terhadap kedua orang temanmu, sebab kamu tidak mengatakan apa yang benar mengenai aku, seperti yang telah dilakukan oleh hambaku Iyyub. Dan sekarang ambillah bagi dirimu 7 ekor lembu jantan dan 7 ekor domba jantan, dan pergilah kepada hambaku Iyyub, dan kamu harus mempersembahkan persembahan bakaran bagi dirimu sendiri, dan hambaku Iyyub akan berdoa bagimu. Sesungguhnya hanya permohonannya lah yang akan aku terima, sehingga aku tidak menghukummu karena kebodohanmu, karena kamu tidak berkata secara benar mengenai aku, seperti yang telah dilakukan oleh hambaku Iyyub. Lalu Elifas orang Teman, Bildad orang Suah, dan Zofar orang Naama pulang serta melakukan apa yang Yahweh telah berfirman kepada mereka, dan Yahweh mengabulkan permintaan Iyyub. Saudara-saudara, ini sangat menarik sekali peristiwa kejadian yang terjadi antara Iyyub dengan ketiga sahabatnya. Demikian pun ada banyak hal yang bisa kita pelajari dari kitab Iyyub ini, karena ada banyak orang yang salah pengertian. Ketika kita menghadapi masalah, kita berpikir bahwa saya sedang diuji oleh Tuhan, seperti Iyyub, karena Iyyub itu orang yang saleh, jujur, takut akan Elohim dan menjauhi kejahatan. Tetapi kalau kita pelajari kitab Iyyub ini, kitab yang unik, saudara-saudara. Kenapa saya katakan kitab yang unik? Karena kitab ini mengisahkan tentang ketidaktahuan orang, tetapi dia sok tahu. Termasuk
saya garis bawahi ayat yang ke-8. Di sana dikatakan, dan sekarang ambillah bagi dirimu 7 ekor lembu jantan dan 7 ekor domba jantan, dan pergilah kepada hambaku Iyob, dan kamu harus mempersembahkan persembahan bakaran bagi dirimu sendiri, dan hambaku Iyob akan berdoa bagimu. Sesungguhnya hanya permohonannya lah yang akan aku terima, sehingga aku tidak menghukummu karena kebodohanmu, karena kamu tidak berkata secara benar mengenai aku yang telah dilakukan oleh hambaku Iyob. Jadi Yahweh marah kepada ketiga sahabatnya Iyob. Padahal kalimat-kalimat yang diucapkan oleh sahabat-sahabatnya Iyob ini seringkali dijadikan tolak ukur kebenaran oleh banyak hamba-hamba Tuhan. Padahal itu merupakan satu kekeliruan. Saya garis bawahi kata-kata dalam kalimat yang berbunyi, tidak berkata benar tentang aku, kilo di Bartem Elai Nekone, di mana Elifas orang Teman, Bildad orang Syuah, Shofar orang Naama, Elihu anak Berakeel orang Bus. Ternyata semua ungkapannya itu tidak sesuai dengan isi hati Bapa Yahweh. Tetapi ayat-ayatnya seringkali dijadikan tolak ukur kebenaran. Nah, ini yang harus kita selidiki, saudara-saudara. Lalu yang menjadi pertanyaan, di mana letak ketidakbenaran mereka tentang Yahweh? Tadi kan dikatakan bahwa tidak berkata benar tentang aku, kilo di Bartem Elai Nekone, tidak berkata benar tentang Yahweh. Ada beberapa hal di sini saya sampaikan, ada 6 hal. Yang pertama adalah, kalau kira-kira mereka itu hidup pada zaman-zaman sekarang, saya katakan mereka adalah teolog handal, para profesor, doktor teologia yang mampu mengungkapkan kalimat-kalimat berteologi. Tetapi sebetulnya yang diungkapkan hanya masalah keadilan Elohim. Itu pun salah pengertian dengan Yahweh. Nanti kita akan tahu isinya. Kemudian falsafah hidup. Berapa banyak sekarang kita mendengar bagaimana orang berbicara tentang keadilan Elohim tetapi keliru. Berapa banyak kita mendengar tentang falsafat hidup tetapi keliru. Kalau saudara membaca, ciri-ciri nabi palsu adalah membawa orang melupakan nama Yahweh. Ini yang sangat penting, saudara-saudara. Kita membuka ayatnya di dalam kitab Yirmiyahu atau Yeremia pasal yang ke-23. Yirmiyahu atau Yeremia 23 ayat 25 sampai 27. Di sana dikatakan, aku telah mendengar apa yang diucapkan para nabi. Mereka bernubuat palsu di dalam namaku dengan mengatakan, aku telah bermimpi, aku telah bermimpi. Sampai kapan hal ini ada di dalam hati para nabi yang bernubuatkan dusta? Ya, mereka dalam hatinya adalah para nabi pembohong yang berencana untuk membuat umatku melupakan namaku dengan mimpi-mimpi mereka yang mereka ceritakan seorang kepada sesamanya, sebagaimana yang leluhur mereka telah melupakan namaku karena Baal. Ya, sampai di situ. Jadi nabi palsu adalah orang yang mengajar supaya melupakan nama Yahweh. Nah, inilah yang diungkapkan. Tetapi dalam khotbah-khotbahnya, para nabi-nabi ini mengungkapkan tentang keadilan Elohim dan tentang falsafah hidup. Kalau saudara perhatikan sekarang ini ada banyak, khususnya ada seorang pendeta yang sudah lanjut usia, kalau khotbah itu isinya filsafat. Ya. Kalau diklarifikasikan kepada pengajaran filsafat sangat tepat, tetapi tidak sesuai dengan kebenaran firman.
Karena apa? Filsafat itu yang merimu firman. Artinya pengajaran dari luar lebih mengutamakan daripada kebenaran firman. Khusus tentang nama Yahweh saja misalkan, kita mendengar adanya orang-orang, kalau saudara nonton sanggahan video saya, bagaimana orang-orang melegalkan apa yang ilegal untuk membenarkan, justru mempersalahkan yang benar, sehingga tidak lagi sesuai dengan kebenaran firman. Nah, kita melihat ada banyak sekali hamba-hamba Elohim yang khotbahnya hanya sebagai motivator, tidak memberikan pengajaran dan pengertian. Karena itu saya katakan, sejak saya mengenal nama Yahweh, bukan merupakan satu kesombongan, sejak mengenal nama Yahweh, saya bisa memberikan penilaian ternyata kekristenan di Indonesia nol, saudara-saudara. Karena banyak orang untuk membedakan nama, sebutan, bahasa, budaya sangat sulit. Padahal ini merupakan sesuatu yang mudah. Yang kedua, jadi yang pertama tadi, mereka sahabat-sahabatnya Iyob adalah seorang teolog handal yang mampu mengungkapkan keadilan Elohim dan memunculkan falsafah hidup. Karena itu sahabat-sahabatnya Iyob mempersalahkan Iyob. Kalau saudara baca kisahnya, kalau membaca kisah Iyob ini tidak bisa sepotong-sepotong, saudara-saudara. Harus sampai tuntas satu pasal, tidak bisa sampai di tengah. Karena ini setiap pasal itu beda-beda. Satu pasal isinya pendapatnya Iyob, satu pasal pendapatnya Bildad, satu pasal pendapatnya Elifas misalkan. Jadi harus satu pasal selesai. Yang kedua, saudara bisa pelajari kitab Iyob yang diungkapkan oleh sahabat-sahabatnya Iyob. Tidak ada satu kali pun menyebut nama Yahweh, dimulai dari pasal 4. Saudara bisa perhatikan, karena suara sahabat-sahabatnya Iyob ini baru muncul pada pasal yang keempat. Saudara baca sampai pasal terakhir, tidak ada satupun di antara mereka yang menyebut nama Yahweh. Artinya apa? Mereka juga tidak mengenal Tuhan yang sesungguhnya, tetapi mereka mampu berdialog, mengungkapkan keadilan Elohim, mengungkapkan tentang falsafah hidup, seolah-olah itu datang dari Elohim. Itu hal yang kedua. Bukankah hal ini yang sering terjadi pada saat ini, saudara-saudara? Cita-cita saya hanya satu. Saya katakan kepada Tuhan, Tuhan, saya siap untuk mati kalau orang Kristen di Indonesia sudah tidak lagi menyebut nama sesembahan lain. Kalau belum itu saya masih ingin berjuang jika Tuhan izinkan. Dan terbukti sekarang sudah mulai banyak. Bahkan para murtadin lebih ngerti tentang nama Yahweh daripada para gembala, pendeta-pendeta pada umumnya. Kenapa? Mereka tahu, tetapi mereka tidak berani untuk mengungkapkannya. Itu hal yang kedua. Yang ketiga, sekarang saya sampaikan ucapan Elifas orang Teman. Kita membuka di dalam kitab Iyob pasal yang keempat. Kitab Iyob pasal yang keempat ini adalah ucapan Elifas orang Teman. Ayat yang ke-18. Di sana Elifas orang Teman, sahabatnya Iyob, katakan, lihatlah, dia tidak menaruh kepercayaan kepada hamba-hambanya, dan dia mendapati malaikat-malaikatnya pun bodoh. Ini pendapatnya Elifas. Jadi artinya Elohim tidak mempercayai hamba-hambanya. Padahal yang benar Elohim justru mempercayai Iyob dan memamerkan Iyob di hadapan setan. Yahweh bangga dengan kehidupannya Iyob. Maka dari itu di dalam kitab Iyob pasal yang kedua ayat yang ketiga dikatakan, dan Yahweh berkata kepada Satan, sudahkah engkau memerhatikan hambaku Iyob? Karena tidak ada seorang pun seperti dia di bumi,
orang yang saleh dan jujur, yang takut akan Elohim dan menjauhi yang jahat. Ini baru muncul dari ucapan Yahweh sendiri. Artinya apa? Yahweh begitu bangga dengan Iyyub sehingga dia harus pamer, saudara-saudara. Nah, dalam hal ini Elifas orang Teman itu salah pengertian tentang Elohim. Kita juga seringkali salah pengertian tentang Elohim, saudara-saudara. Ketika sesuatu yang tidak baik terjadi di dalam kehidupan kita, kita berpikir bahwa Tuhan tidak peduli dengan kita. Dan ini seringkali terjadi atas orang-orang yang tidak pernah membaca kitab suci. Tapi kalau saudara membaca firman setiap hari, saudara mempelajari firman setiap hari, saudara tahu ketika saudara mengalami pencobaan, ingat, pencobaan itu datangnya dari setan. Kalau Tuhan itu menguji, bukan mencobai, karena Tuhan tidak pernah mencobai manusia. Setanlah yang mencobai, dan Tuhan izinkan setan mencobai untuk menguji iman kita. Tuhan izinkan Iyyub dicobai oleh setan. Tujuannya apa? Supaya Iyyub, walaupun dia orang yang saleh, jujur, takut akan Elohim dan menjauhi kejahatan, melalui pencobaan yang dia alami, dia bisa mengenal Yahweh dengan jelas. Contohnya di dalam Iyyub pasal yang ke-42 ayat yang ke-5. Di sana dikatakan, ini pengakuan Iyyub sendiri, saudara-saudara. Dia katakan, aku telah mendengar engkau hanya dengan telinga saja. Kalau di dalam terjemahannya Yayasan Lembaga Alkitab Indonesia dikatakan, aku mendengar tentang engkau hanya dari kata orang saja. Tetapi sekarang mataku telah melihat engkau. Ini adalah pengakuan dari Iyyub, saudara-saudara. Bagaimana ketika dia dicobai, anaknya mati semua, hartanya hancur semua, tubuhnya sakit, bahkan disebutkan untuk menggaruk saja tidak bisa menggunakan kukunya sendiri karena tidak terasa, harus mengambil beling dan dipakai untuk menggaruk. Saking gatalnya luar biasa. Gatal itu penyakit yang tidak mematikan tetapi menyengsarakan, saudara-saudara. Sampai seperti itu, melalui pencobaan yang hebat, akhirnya Iyyub mengakui bahwa sekarang aku melihat sendiri. Jadi kalau di dalam kehidupan kita saat ini kita sedang mengalami masalah, entah masalah keuangan, entah masalah keluarga, entah masalah di bidang pekerjaan, pokoknya masalah yang terjadi dalam kehidupan saudara, jangan kita salah pengertian tentang Tuhan sehingga kita berpikir Tuhan tidak peduli. Tetapi sesuai dengan 1 Korintus 10 ayat yang ke-13 dikatakan, pencobaan-pencobaan yang kamu alami tidak melebihi kekuatan kita. Justru ketika kita sedang dicobai, Tuhan diam-diam membuka jalan keluar bagi kita. Artinya apa? Melalui pencobaan itu Tuhan melatih kita, saudara-saudara, ya, melatih kita untuk mendatangkan kebaikan. Di dalam Roma 8 ayat yang ke-28 kan mengajarkan demikian. Jadi semua yang kita alami itu sebetulnya mendatangkan kebaikan bagi kita. Kalau kita melihat misalkan seperti kondisi jemaat di tempat ini yang belum ada gembala tetap, mungkin berpikir kenapa tidak ada gembala tetap. Yang harus direnungkan adalah Tuhan sedang mendidik apa di dalam kehidupan saya sekarang ini. Yang jelas Tuhan izinkan itu untuk kebaikan bersama, baik ex gembala maupun untuk kita sendiri. Itu semua Tuhan yang mengatur sedemikian rupa, sehingga kita tidak boleh berkecil hati dan salah berpikir tentang Tuhan. Jadi tidak menyalahkan diri sendiri dan tidak pula menyalahkan orang lain. Pokoknya kita lakukan apa yang menjadi bagian kita.
Seperti saya mendidik jemaat, tentu saja bukan hanya di Ambarawa tetapi juga di tempat ini dan di seluruh dunia tempat di mana saudara nonton YouTube saya mendidik agar jemaat jangan tergantung kepada orang lain. Kenapa? Karena sekarang sudah bukan zamannya kita bergantung kepada orang lain. Gembala itu hanya jabatan gereja untuk memimpin dan mengarahkan kemana kita melangkah, belok kanan, belok kiri, dan sebagainya. Tetapi lakukanlah bagian kita. Kalau melihat sejarah perjalanan kehidupan gereja pemulihan firman Surya Kebenaran Ambarawa, lebih mengerikan lagi, saudara-saudara. Saya difitnah sehingga saya harus berhadapan dengan institusi-institusi dunia seperti kepolisian, kemudian Linmas, Kementerian Agama, DPRD. Itu secara dari luar. Dari dalam, orang-orang yang dulu berjuang bersama-sama dengan saya mengkhianati hanya gara-gara tidak mau menurut apa yang Tuhan taruh di dalam hati saya untuk saya arahkan kemana gereja ini akan berjuang dan bertumbuh. Sehingga saya juga dibenturkan lagi dengan institusi saudara kita umat Islam, sampai saya harus menerangkan kepada mereka, dan akhirnya mereka justru menerima apa yang saya terangkan. Orang-orang itu gereja yang saya tempati sekarang, saudara-saudara, tanah itu dulu ditawarkan 60 juta, tidak laku. Zaman itu ditawarkan 60 juta, tidak laku. Tapi saya beli 178 juta. Kenapa? Karena uangnya dibuat nggak karu-karuan. Ya, kalau saya suruh membuktikan memang tidak bisa dibuktikan. Tetapi realitas yang membuktikan bahwa uang itu dihambur-hamburkan yang tidak karu-karuan dengan tujuan politis. Tidak bisa saya terangkan secara detail. Tetapi yang jelas, saya tidak mau berpusing-pusing dengan urusan itu. Saya hanya melakukan apa yang menjadi bagian saya. Saya bekerja untuk mengasihi dan melayani Tuhan tanpa kenal waktu. Sehingga ada orang tua yang berada di tempat saya, namanya Pak Setiadi. Walaupun dia tinggal bersama dengan saya, jarang ketemu saya, saudara-saudara. Karena setiap hari saya ada di kamar dengan laptop di depan saya. Setiap saat saya membuat, entah itu sanggahan, entah itu video-video khotbah, saya berjuang siang dan malam. Dan kadang kalau saya membuat video sanggahan itu bisa 2 hari 2 malam. Saya hanya keluar pada saat mau buang air, mau mandi, setelah itu masuk lagi dan saya terus berjuang sampai detik ini. Jadi kita jangan menyalahkan diri sendiri dan tidak perlu menyalahkan orang lain, tetapi sekarang lakukan apa yang menjadi bagian kita. Saya merasakan bahwa GPF Sinar Kebenaran di Purwodadi ini bisa berkembang dengan luar biasa. Saudara bisa buktikan, asal kita berjuang sesuai dengan apa yang Tuhan taruh di dalam kehidupan kita, bagian kita. Artinya apa? Saudara menyadari apa sih bagian saya untuk ini? Nah, lakukan yang bagian itu. Mungkin saudara kenal almarhum Pak Wirasmono. Dulu pernah kesini kalau tidak salah ya. Itu dulu hanya satu keluarga, saudara-saudara. Kemarin Sukot undang saya, wah yang hadir luar biasa. Ya, itu dulu cuma satu keluarga. Saya diundang untuk mempertumbuhkan, kemudian terjadi pertumbuhan. Lalu di sela-sela pertumbuhan itu, waktu itu masih 3 keluarga. Roh Kudus berbicara kepada saya dan saya katakan, gereja ini yang berasal dari persekutuan doa ini akan mengguncangkan Jakarta Timur. Beberapa bulan kemudian terjadi onteran-onteran di Jakarta Timur. Semakin besar, semakin besar.
dan sekarang bahkan sudah bisa beranak. Gereja Pemulihan Firman Menorah yang ada di Bovendigul di Papua itu adalah anaknya dari Gereja Pemulihan Firman Keluarga yang Berdoa di Jakarta. Jadi hasil ini luar biasa karena mereka semua bekerja di bagian mereka masing-masing. Nah, melalui kebenaran firman ini, saudara-saudara, biarlah kita semua bekerja bagaimana Tuhan tidak pernah mempersalahkan kita. Saya akan membuka di dalam kitab Iyyub pasal yang ke-15 ayat yang ke-20. Ini kita melihat bagaimana Elifas orang Teman salah pengertian tentang Elohim. Dikatakan seluruh hari yang jahat ia menjalaninya dalam kesakitan, dan dalam tahun-tahun disediakan untuk orang-orang yang lalim. Dari ayat ini mengungkapkan seolah-olah Elohim tidak berbelas kasihan terhadap orang fasik atau orang lalim. Padahal Tuhan mengasihi. Tuhan mengasihi kita semuanya. Ini merupakan pengertian yang keliru dari Elifas orang Teman. Yohanan 3 ayat yang ke-16 katakan, Ki ken ohev Elohim et haolam, at asher natan ba'du et yekidu, wekal hama aminbu, lo yufat kilo yimsa kaye olam. Namun demikian kasih Elohim akan dunia ini, sehingga ia mengaruniakan putranya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup kekal selama-lamanya. Ini adalah cinta kasih Tuhan terhadap orang lalim, terhadap orang fasik. Apalagi saudara dan saya, kita yang sudah diberi pengertian kebenaran firman, lebih-lebih daripada orang lalim, saudara-saudara. Karena itu mari kita bekerja sesuai dengan apa yang menjadi bagian kita. Jadi jangan sampai kita salah pengertian seperti Elifas orang Teman yang salah pengertian tentang Elohim. Kita jangan salah pengertian tentang Elohim. Kenapa kok seperti ini? Apakah yang menjadi kesalahan jemaat? Apakah yang menjadi kesalahan ex-gembala? Sudah, tinggalkan masa lalu, sekarang tatap masa depan. Lakukan apa yang menjadi bagian kita. Saya masih merasakan bahwa Purwodadi ini akan dimenangkan untuk Tuhan. Betul, saudara-saudara. Karena sekarang ini sudah zamannya. Murtadin sekarang ini banyak yang justru mengenal Bapak Yahweh dan menyebut-nyebut namanya. Termasuk Om Pen juga. Cuman saya katakan jangan frontal, pelan-pelan saja. Yang penting tetap berjalan. Dan melalui dia banyak murtadin yang sudah mengenal Bapak Yahweh. Itu yang ketiga. Sekarang yang keempat, ucapan Zofar orang Naamah. Kita membuka di dalam Iyyub pasal yang ke-11 ayat yang ke-7 sampai ayat yang ke-11. Dapatkah engkau menemukan Elohim dengan mencari? Atau dapatkah engkau mencari batas yang maha tinggi? Tingginya seperti langit. Apakah yang dapat engkau perbuat? Kedalamannya melebihi alam maut. Apa yang dapat engkau mengerti? Ukurannya lebih panjang daripada bumi dan lebih luas daripada samudera. Jika dia lewat dan menutup atau mengumpulkan bersama-sama, kemudian siapakah yang dapat mengembalikannya? Sebab dia mengetahui kesia-siaan manusia, dan dia melihat kecurangan, dan akankah dia tidak memperhitungkannya? Wah, ini ayat ini sangat ngeri sekali, saudara-saudara. Elohim menurut Zofar orang Naamah sulit ditemui oleh orang jahat. Nah, yang benar Elohim itu sayang kepada orang yang mencari dia. Bahkan di dalam kitab Yesayahu atau Yesaya pasal 55 ayat yang ke-6, di sana berbunyi, Dirsu Yahweh Behimatsu,
Kerauhu bihyoto karof. Carilah Yahweh selagi dia mau ditemui, panggillah dia mumpung dia dekat. Jadi saat ini Yahweh itu dekat dengan saudara dan saya. Nanti ada waktunya di mana Yahweh tidak mau ditemui. Kapan? Saat rapture, saat pengangkatan. Yahweh sudah tidak mau lagi ditemui. Maka ketika terjadi rapture atau pengangkatan, orang yang tertinggal, mereka akan pelongo-pelongo, mereka akan minta ampun, bertobat kepada Bapa Yahweh. Tetapi Bapa Yahweh membiarkan mereka sampai mereka harus melewati 2 kali 3,5 masa. Jadi sekarang ini adalah saatnya di mana Yahweh mau ditemui. Panggillah dia mumpung dia dekat. Di dalam kitab Yakub 4 ayat yang ke-8 katakan, mendekatlah kepada dia, dia akan mendekat kepada kita. Jadi kalau saya boleh katakan, Yahweh itu bucin. Saudara tahu, kalau anak-anak muda mungkin tahu bucin itu apa? Anak-anak muda? Halo? Ada yang tahu? Yang bucin itu apa, Yan? Budak cinta. Nah itu tahu ya. Yahweh itu budak cinta yang mengawali terjadinya kasus perselisihan antara Yahweh dengan manusia. Itu manusia yang bikin ulah, tetapi Yahweh juga yang memulai untuk terjadinya rekonsiliasi. Kenapa? Saking cintanya Yahweh kepada manusia. Karena itu saya katakan Yahweh itu bucin, budak cinta, saking mengasihinya. Jadi apa yang disampaikan oleh Zofar orang Naamah ini keliru. Kalau dikatakan Elohim itu sulit ditemui oleh orang yang jahat, justru Yahweh mengasihi orang jahat supaya orang jahat itu bertobat. Di dalam kitab Yirmiyahu atau Yeremia pasal 29 ayat yang ke-11, Yahweh memberi masa depan, saudara-saudara. Dia memberikan masa depan yang penuh dengan pengharapan dan gilang gemilang. Karena itu kita harus menyadari bahwa gereja pemulihan firman, sinar kebenaran ini akan tetap bersinar sampai Yeshua HaMashiach datang kembali untuk yang kedua kali. Saudara mengamini enggak nih? Jadi kita bukan hanya sekedar slogan. Apa kabar saudara? Haleluya. Apa tadi? Luar biasa. Yes, yes, yes. Wow. Tetapi tidak menampakkan keluar biasaan kita. Itu ya. Belum, saudara-saudara. Kalau saudara terus bekerja, nanti semua orang akan dibuat terbelalak dengan apa yang Tuhan kerjakan melalui kehidupan saudara. Karena itu saya katakan, saya adalah seorang hamba Tuhan yang gila kerja, gila pelayanan. Karena yang menjadi cita-cita saya, Indonesia tidak ada lagi orang yang menyebut nama sesembahan lain. Dan itu terus berkembang. Lakukan apa yang menjadi bagian kita. Saya lakukan apa? Bikin tulisan. Di mobil ada tulisannya Yahweh. Kemudian kaos ada tulisannya haleluya, pujilah Yah, karena banyak orang tidak mengerti arti haleluya. Bikin topi, bikin segala apa yang bisa untuk mensosialisasi sehingga orang bisa mengenal kebenaran. Karena saya tahu masa depan gilang gemilang, masa depan penuh dengan pengharapan. Kita imani, saudara-saudara. Jangan saudara berkecil hati. Wah, kita tidak ada yang memimpin. Kita harus menyadari siapa yang memimpin. Ruach HaKodes yang memimpin. Dia mampu kok membuat segala sesuatu indah pada waktunya. Seperti gereja bawah tanah yang terjadi di China. Ada orang yang penginjil di China, mereka melayani gereja bawah tanah, bukan gereja yang kompromi dengan kaum komunis. Ketika mereka kumpul, misalkan seperti ini, begitu sudah kumpul mereka bubar. Mereka tidak tahu kapan mau kumpul lagi dan di mana. Tetapi Ruach HaKodes berbicara kepada masing-masing mereka pada waktu dan tempat yang sama mereka kumpul lagi. Ini belum pernah terjadi di seluruh dunia, hanya terjadi di China.
Itu luar biasanya Ruach HaKodes kalau bekerja. Nah, kalau Ruach HaKodes bekerja di China, bisa tidak Ruach HaKodes bekerja di Purwodadi? Bisa, saudara-saudara. Ini bukan slogan, bisa. Siapa yang melirik Ambarawa sih? Itu kota kecil, kota transit saja tidak, hanya untuk lewatan saja. Tetapi seluruh dunia matanya secara kekristenan tersorot ke Ambarawa. Karena apa? Saya merasa dari kota Palagan, kota perang inilah terjadi peperangan secara rohani, supaya kemuliaan Bapa Yahweh yang dinyatakan. Itu hal yang keempat. Sekarang hal yang kelima adalah ucapan Bildad orang Suah di dalam kitab Iyyub pasal yang ke-25. Saya akan membaca ayat 4 sampai ayat yang ke-6. Bagaimana manusia dapat dibenarkan di hadapan Elohim, dan bagaimana orang yang dilahirkan seorang wanita itu murni? Lihatlah kepada bulan, bahkan dia tidak dapat bersinar, dan bintang-bintang mereka tidak cerah di matanya. Apa lebihnya manusia yang hanya seekor belatung-belatung, dan anak manusia yang hanya seekor cacing. Ini di sini Bildad orang Suah mengungkapkan bahwa manusia itu tidak berarti di hadapan Elohim. Ini juga merupakan salah pengertian, saudara-saudara. Justru yang benar, manusia itu ciptaan Elohim yang paling sempurna. Bahkan dikatakan di dalam kitab Kejadian, ia diciptakan segambar dengan Elohim. Artinya apa? Sifat-sifat Elohim ada di dalam diri manusia. Saya mau tanya kepada saudara, salah satu sifat Elohim yang sering kita tahu itu apa, saudara? Elohim itu senang diapain? Dipuji, betul. Elohim itu senang dipuji. Jadi kalau manusia dipuji, senang atau tidak? Senang. Kalau ada orang mengatakan, oh saya tidak mau dipuji, berarti sifat Elohim tidak ada dalam dirinya. Yang dilarang adalah suka dengan pujian yang keterlaluan atau gila hormat, seperti yang tercantum di dalam kitab Galatia pasal yang kelima. Saya akan membuka di dalam Galatia pasal yang kelima ayat yang ke-26. Di sana dikatakan, hendaklah kita tidak menjadi angkuh dengan menghasut seorang terhadap yang lain sambil saling mendengki. Di dalam terjemahan Yayasan Lembaga Alkitab Indonesia, janganlah kita gila hormat. Karena gila hormat di situ adalah sifatnya Hillel ben Zakhar. Hillel ben Zakhar ini adalah yang selama ini kita kenal dengan nama siapa? Lucifer, saudara-saudara. Di dalam kitab Word English Bible, di sana diterjemahkan conceited, yang artinya sombong dengan arogan. Ini adalah setan, gila hormat, suka dipuji. Itulah sebabnya kalau saudara membaca di dalam kitab Yehuda atau kitab Yudas ayat yang ke-9, karena kitab Yudas itu hanya satu pasal, artinya pasal 1 ayat yang ke-9, sampai urusan mayatnya Mose saja dipakai untuk rebutan dengan setan. Jadi Mose itu mayatnya dipakai rebutan antara setan Hillel ben Zakhar dengan malaikat Mikael, malaikat perangnya Elohim. Kenapa sih kok mayat saja dipakai untuk rebutan? Kalau misalkan mayat itu ada di tangan Hillel ben Zakhar, maka Hillel ben Zakhar akan berdiam di dalam mayatnya Mose, karena akan ada banyak orang datang ke makamnya Mose. Bisa dipahami, saudara-saudara, seperti kita kenal adanya makam-makam, ya, kemudian makamnya presiden Kanada kan, itu disobio-sobio, dipuji-puji, banyak orang datang ke sana. Sebetulnya yang ada di dalamnya siapa? Setan, saudara-saudara.
Karena itu hanya tubuh, sudah tidak ada apa-apanya. Setan yang masuk di situ. Nah, makanya mayatnya Mose ini dipakai untuk rebutan. Ketika malaikat Mikael sedang berebut dengan Hillel bin Sakar, diam-diam Yahweh menguburkan mayatnya Mose, sehingga mayatnya Mose tidak diketahui kuburannya sampai sekarang. Saudara bisa selidiki di dalam kitab suci. Kenapa? Karena Yahweh tahu ini bahaya sekali. Kalau sampai ada makamnya Mose, apa yang terjadi, saudara-saudara? Setan akan bertahan di sana karena apa? Karena dia gila hormat. Tuhan itu mengasihi ciptaannya yang paling sempurna, yaitu manusia. Jadi kalau sesuatu yang sedang terjadi tidak baik di dalam kehidupan kita, jangan saudara salah pengertian kepada Tuhan. Tetapi ketahuilah, saudara adalah biji mata Tuhan. Ayatnya, coba kita membuka di dalam Ulangan pasal yang ke-32. Ulangan pasal yang ke-32 ini ayatnya menarik sekali yang ini, saudara-saudara. Ulangan 32 ayat yang ke-9 sampai ayat yang ke-10. Di sana dikatakan, karena bagian Yahweh ialah umatnya, Yakub ialah bagian dari milik pusakanya. Dia mendapatkannya di padang gurun, di tengah-tengah ketandusan dan auman padang belantara. Dia mengelilingi dan menyayanginya. Bahkan dia menjaganya seperti apa, saudara-saudara? Biji matanya. Biji mata itu adalah salah satu organ tubuh manusia yang tidak boleh disentuh, walaupun terhadap orang yang paling saudara sayangi sekalipun. Coba misalkan di sini ada Pak Sin dengan Bu Inge, ya. Pernahkah Pak Sin ngomong sama Bu Inge, sayang, kamu belai dong mata saya? Pernah enggak Pak Sin? Enggak pernah. Karena walaupun dibelai oleh orang yang paling disayang sekalipun bisa rusak matanya. Tidak boleh. Ini satu bola mata itu adalah organ tubuh manusia yang sangat diproteksi, sangat dilindungi. Itulah saudara dan saya. Jadi ucapan Bildad orang Suah ini keliru, saudara-saudara. Yang dikatakan manusia tidak berarti di hadapan Elohim, itu salah. Jadi kitab Iyyub ini merupakan kitab kekeliruan, ketidaktahuan manusia yang merasa diri paling tahu. Ini yang harus kita pelajari dengan baik. Makanya hati-hati kalau kita membaca kitab suci. Kalau kurang hati-hati, khusus di dalam kitab Iyyub ini, kita bisa salah pengertian. Yahweh yang memberi, Yahweh yang mengambil. Kapan Yahweh mengambil? Yahweh tidak pernah mengambil apapun dari kita. Yang ada dalam diri Yahweh adalah memberkati kita. Ya. Kemudian yang terakhir, yang keenam, ucapan Elihu orang Bus di dalam Iyyub pasal yang ke-32. Iyyub 32 ayat 1 sampai 3. Dan ketika orang ini berhenti dari menjawab Iyyub karena dia benar di mata sendiri, maka terbakarlah amarah Elihu orang Barakeel, orang Bus dari kaum Ram. Amarahnya terbakar terhadap Iyyub karena dia telah membenarkan dirinya sendiri daripada Elohim. Juga amarahnya terbakar terhadap ketiga orang sahabatnya karena mereka tidak menemukan jawaban, tetapi mereka telah mengutuk Iyyub. Ini adalah ucapan dari Elihu anak Barakeel orang Bus. Apa yang dilakukan oleh Elihu orang Bus ini? Dia mengumbar kemarahan dan emosi ketika dia tidak mendapatkan jawaban. Artinya apa? Dia membiarkan luapan amarah itu berkobar-kobar di dalam dirinya dengan alasan karena dia masih muda
Dan ini teolog yang paling muda, jadi mengumbar amarah dan emosi. Tetapi kitab suci mengajarkan kepada kita hati-hati dengan kemarahan. Sekarang saya mau tanya kepada saudara, marah boleh atau tidak? Boleh. Siapa bilang nggak boleh? Marah boleh. Tetapi firman Elohim mengajarkan kepada kita supaya kita lebih hati-hati, karena kemarahan itu adalah bibit kejahatan. Kita membuka di dalam kitab Mazmur pasal yang ke-37, Mazmur 37 ayat yang ke-8. Di sana dikatakan, redakanlah amarahmu dan tinggalkanlah kemarahanmu, jangan marah sehingga melakukan kejahatan. Orang berbuat jahat itu karena melampiaskan amarah, saudara-saudara. Nah, kitab suci mengajarkan kepada kita supaya kita meredam kemarahan. Kalau saudara marah, apa yang bisa saudara lakukan? Kalau secara psikologi gampang, pergi ke tengah sawah, teriak sekeras-kerasnya di situ, itu amarah akan keluar dan redalah pikiran kita. Itu secara kejiwaan seperti itu. Tetapi bagi orang yang beriman kepada Tuhan, mau melakukan itu boleh? Boleh saja. Tetapi kalau ke sawah dadak ngepit barang jauh, naik sepeda, mending naik sepeda kayak Pak Agus ke sawah, ndak sakit, ndak capek. Nah, kalau saya sebentar boyoke remuk kabeh misalkan, ya ndak usah ke sawah, nyanyi saudara-saudara, memuji Tuhan. Ketika saudara nyanyi, amarah itu akan hilang. Atau saudara ngaca, lihat wajah saudara, nanti senyumlah sendiri. Ya, itu cara untuk meredakan amarah. Tapi paling baik adalah memuji Bapa Yahweh. Amarah itu akan turun seperti air panas dikasih es, saudara-saudara. Ya, jangan dilampiaskan. Kenapa? Karena kemarahan itu adalah sifatnya setan, sangat mudah terbakar. Itu seperti ranting yang sudah terputus dari pokoknya, sehingga dia kering. Orang yang hatinya kering kerontang, dia akan mudah terbakar. Sedikit-sedikit marah kok sedikit-sedikit. Ya, ini yang berbahaya. Kenapa? Karena di dalam Mazmur pasal 145 di sana mengungkapkan tentang kebalikan dari kemarahan. Pasal 145 ayat yang ke-8 dikatakan apa? Yahweh pengasih dan penyayang, panjang sabar dan kasih setianya besar. Jadi sabar itu adalah sifatnya Yahweh. Ini kebalikan dengan sifatnya setan yang mudah marah. Karena itu ingat, ketika saudara marah, yang bisa teriak, teriaklah. Jangan di dalam rumah teriaknya, nanti tambah ndak karu-karuan. Pergi ke sawah. Kalau capek naik sepeda, suruh Pak Agus goncengin. Naik sepeda, pergi ke sawah, teriak yang keras. Tidak ada orang yang dengar, hanya Bapa Yahweh yang dengar. Saudara akan lega. Atau paling nyaman memuji Tuhan, puji Dia dengan sukacita. Boleh nangis? Boleh, karena itu merupakan luapan emosi yang Tuhan taruh di dalam kehidupan kita. Makanya tidak salah juga menangis, asal jangan terus-terusan menangis. Ini artinya apa? Mengecilkan roh Yahweh yang ada di dalam kehidupan kita. Jadi marah itu boleh atau tidak? Boleh. Satu ayat terakhir kita membuka di dalam kitab Efesus pasal yang keempat, ayat yang ke-26. Di sana dikatakan apa? Marahlah. Nah, marahlah artinya boleh marah ya. Tetapi janganlah berbuat dosa. Janganlah matahari terbenam di atas kemarahanmu. Perhatikan dengan baik. Kalau saudara marah, jangan sampai dibawa tidur. Orang tidur itu apa sih maksudnya? Sel-sel yang rusak ketika saudara tidur itu akan dipulihkan. Tetapi ketika saudara marah, syarafnya tegang semuanya. Ketika saudara tidur, sel-sel syaraf-syaraf saudara tidak dipulihkan.
sehingga menimbulkan penyakit. Karena itu saya sebagai seorang gembala yang sudah seringkali dan puluhan tahun menggembalakan, saya melihat satu realitas, satu kenyataan. Orang yang sakitnya kanker, ya, itu seringkali apa? Memendam kemarahan. Walaupun tidak semua orang sakit kanker karena memendam kemarahan, tetapi yang banyak karena kemarahan yang tidak bisa keluar, kekecewaan yang mendalam. Saya pernah mendoakan salah satu keluarga saya, saudara-saudara, ketika ini suami istri, ceritanya suami istri, istrinya melihat satu kenyataan suaminya berselingkuh, maka dia marahnya luar biasa kepada suaminya sampai keluar benjolan sebesar kelereng di bagian leher, saudara-saudara, di bagian leher bagian belakang. Itu rumahnya di belakang rumah saya, masih sedikit ada bau keluarga. Kemudian yang laki ini minta ampun sama istrinya, tapi istrinya tidak bisa mengampuni. Tiba-tiba mereka pindah rumah di Tajur. Tajur itu dekat Bogor, saudara-saudara. Nah, sudah beberapa bulan tidak ketemu, mungkin sekitar 4 atau 5 bulan tidak ketemu saya. Saya pulang dari gereja, Roh Kudus ngomong kepada saya, pergi ke Tajur. Lah saya bilang, ke Tajur mau ngapain Tuhan? Saya nggak kenal orang di Tajur sana. Kemudian saya tanya, ada nggak yang tinggal di Tajur? Ternyata suami istri ini tinggal di Tajur. Sudah hari itu juga saya naik pesawat, turun di Cengkareng, dari Cengkareng saya naik bis Garuda ke Tajur. Saya cari rumahnya, ketemu, saudara-saudara. Ketika saya nemui rumahnya, saudara lihat apa yang terjadi. Suaminya sedang menciumi kaki istrinya karena penyesalan yang luar biasa. Dan yang lebih mengerikan ketika saya melihat si istri ini, benjolan yang tadinya sebesar kelereng kecil itu ya. Kelereng kan ada 2 macam tuh, yang gede, yang tanggung sama yang kecil. Waktu di Ambarawa itu masih sekecil kelereng kecil itu. Tapi ketika ketemu saya di Tajur ini sudah segede ini, saudara-saudara, di bagian belakang sini. Saya bilang, Cik, ampuni suamimu. Wong suamimu sudah menjilat-jilat kakimu gitu loh. Masa kamu tidak bisa mengampuni? Saya kasih tahu ya, saya datang ke sini diutus Tuhan. Tacik harus mengampuni, nanti Tacik sembuh atau Tacik dipanggil Tuhan dalam damai sejahtera. Kalau tidak, Tacik mati dengan kepahitan. Wah, nangis saudara-saudara istrinya. Bisa tidak mengampuni suamimu? Iya, saya mau ampuni suami saya. Mulai hari ini saya ampuni suami saya. Mereka berpelukan, menangis semuanya. Saya doakan, saya bilang, puji Tuhan, terima kasih Bapak, Tuhan kirim saya. Ketika saya pulang, baru sebentar sampai rumah, saya diberi kabar istrinya mati. Coba kalau saya datang terlambat, saudara-saudara, tidak ada pengampunan bagi orang ini. Jadi hati-hati. Kita marah boleh, tetapi jangan sampai matahari terbenam, apalagi terbawa tidur. Ketika tidur kita membawa kemarahan, penyakitlah yang akan muncul di dalam tubuh kita. Inilah firman yang saya sampaikan kepada Bapak Ibu Saudara sekalian. Kiranya firman ini menjadi berkat sehingga kita tidak salah pengertian tentang Tuhan. Amin buat firman Tuhan. Mari kita tundukkan kepala, kita akan doa untuk menutup ibadah kita pada saat ini. Kami mengucap syukur kepadamu Bapa Yahweh, Engkau yang telah memimpin ibadah kami dari awal sampai akhirnya. Kalau sebentar kami akan meninggalkan tempat ini, kami akan berpisah satu dengan yang lain. Kami tahu bahwa Engkau tidak pernah meninggalkan kami. Engkau akan selalu menyertai siang dan malam, karena kami adalah biji mata Tuhan. Berkati semua yang sudah mendengarkan firman-Mu dan melakukannya, bukan hanya yang ada di tempat ini, tetapi juga yang ada di YouTube, sehingga kami semua menerima berkat-berkat rohani yang luar biasa. Berkati semua yang sudah ambil bagian di dalam pelayanan pada hari ini.
Kalau nanti sesampainya di rumah, kami melakukan aktivitas dalam kehidupan kami, apa saja yang diusahakan dan dikerjakan yang tidak bertentangan dengan firman-Mu, dibuatnyalah oleh Engkau berhasil, supaya dengan keberhasilan itu dapat kami kembalikan lagi guna hormat dan kemuliaan bagi nama-Mu. Terima kasih Bapa, sekarang berkatilah kami karena kami siap menerima berkat daripada-Mu. Mari kita angkat kedua belah tangan kita untuk menerima berkat Yahweh. Yefarka Yahweh wish mereka. Yahweh memberkati engkau dan memelihara engkau. Yair Yahweh pana alecha wikuneka. Yahweh menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau anugerah. Yisa Yahweh pana alecha wiyashem leka shalom. Yahweh menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Diberkatilah engkau di kota dan diberkatilah engkau di ladang. Diberkatilah buah kandunganmu, hasil bumimu dan hasil ternakmu, yakni anak lembu sapimu dan kandungan kambing dombamu. Diberkatilah bakulmu dan tempat adonanmu. Diberkatilah engkau pada waktu masuk dan diberkatilah engkau pada waktu keluar. Sekarang pulanglah dan terimalah berkat, kasih dari Bapa Yahweh Sang Pencipta, kasih karunia dari Yeshua HaMasiah Sang Pembeli jiwa, dan Ruach HaKodes menyertai saudara sekalian sampai Maranatha. Adonai Yeshua HaMasiah datang kembali untuk yang kedua kali dan mengangkat kita semua. Haleluya. Amin.